Selamat malam kepada kita semuanya. Selamat malam umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik telah memberkati kita. Selamat malam juga kepada pimpinan kami. Begitu juga para pemirsa yang mungkin sedang menonton video Hope Channel pada malam hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Perkenalkan, nama saya Miandi Effendi. Saya dari anggota gereja Air Raja Tanjung Pinang, kilometer 14. Saya memiliki 3 anak. Anak laki-laki saya yang pertama Joan, dan yang kedua Jessica, dan yang ketiga Estemoa. Istri saya Buru Ginting, ya, lahir dari Tanah Karo di Brastagi, ya, desa Barus Julu. Saya dibesarkan di kampung di Bengkalis, nama kampungnya Selat Akar. Ini kampung sangat terpencil, ya, kumuh juga, ya, bisa dikatakan kampung yang miskin, ya, kampung kami, ya. Saya mau menceritakan tentang bagaimana tuntunan Tuhan telah menyertai saya sepanjang kehidupan saya hingga pada hari ini. Kami menikah sangat muda dengan istri saya. Sampai hari ini ya kami masih kelihatan muda, ya, tapi anak-anak kami sudah berbesar. Yang laki-laki sudah 24 tahun sudah bekerja, dan yang perempuan yang nomor 2 19 tahun semester 2, kuliah semester 2. Anak kami yang ketiga berumur 9 tahun, kelas 3 SD, ya. Dan kami begitu diberkati dengan kehadiran anak kami yang luar biasa ini. Terlebih juga saya diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang luar biasa saat ini. Itulah kenapa mungkin ya saya diberkati dengan pekerjaan saat ini. Saya dulu memulai pekerjaan saya sebagai sales, ya, karena tidak punya pendidikan, hanya taman SD, nilainya pun jelek sekali nilai sekolah saya. Jadi saya hanya bisa diterima sebagai sales, ya, sekaligus ngantar barang, ya. Tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan, karena di Tanjung Pinang itu kecil, ya, gaji pokoknya kecil. Jadi saya mencoba untuk bekerja jadi pelaut awalnya. Saya kerja di kapal kayu ke Singapura, dari Tanjung Pinang ke Singapura ngantar ikan. Kemudian juga saya pindah kerja di peri, kapal peri. Kemudian juga saya pindah lagi bekerja di kapal takbut, ya. Semakin besar saya diberkati Tuhan, ya. Saya tidak tahu, mungkin itu rencana Tuhan atau memang ini sudah rezekinya, ya. Kemudian tak lama kemudian saya sekarang sudah bekerja di kapal pesiar. Dan bukan hanya itu saja, saya diberikan pekerjaan oleh Tuhan sebagai supervisor di tempat saya bekerja sekarang ini. Saya diberkati dengan begitu berkelimpahan oleh Tuhan, ya. Sampai saya nggak tahu lagi mau mengucapkan apa kepada Tuhan yang telah begitu baik memberkati saya, ya. Saya bukan hanya diberkati dengan anak-anak yang luar biasa, diberkati dengan istri yang luar biasa. Saya juga diberkati dengan posisi dan pekerjaan yang luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Ya, saya nggak katakan berapa yang saya dapat, tapi yang jelas Tuhan memberkati saya berkali-kali lipat, sebagaimana Tuhan memberkati Ishak, ya, 100 kali lipat dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini untuk memberikan kita semangat tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya menikah sangat muda perasaan itu, ya. Saya berusia mungkin belum sampai 20 tahun. Saya sudah menikah bersama dengan istri saya. Banyak orang katakan bahwa pada saat pernikahan muda itu tidak akan sampai bertahan lama. Tapi kami sudah menikah lebih dari 25 tahun. Ya, kami tetap bertahan, dan sejak tahun 2003 pun masih saja banyak masalah tantangan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Ya, ekonomi khususnya, ya, keuangan selalu jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga kami pada saat itu. Kami selalu berusaha untuk setia kepada Tuhan. Sampai hari ini kami berusaha untuk membantu bekerja bagi Tuhan semampu kami bisa, dengan iman yang kami miliki yang setengah-setengah, ya, antara ragu dan percaya atau tidak percaya tentang kuasa Tuhan itu. Namun seiringnya waktu, Tuhan menunjukkan kami kehidupan yang lebih baik. Langkah demi langkah Tuhan berkati. Akhirnya apa? Tiba kami di saat ini. Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah jika kita bertahan dan setia kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan pergumulan, ya, saya yakin bahwa melalui tantangan pergumulan inilah sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan pada saat kita merasa kita nggak mampu, kita nggak sanggup, ya. Saya pikir saya nggak mungkin sanggup dengan tidak punya pendidikan, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi di zaman itu, zaman kita sekarang ini, ya, zaman serba komputer, ya, zaman serba canggih. Kalau nggak punya pendidikan nggak mungkin. Kalau di tempat lowongan pekerjaan itu selalu orang tuliskan di situ dibutuhkan tenaga kerja minimal, ya, lulusan sederajat, ya, SMA sederajat, ya. Itu paling minimal, ya. Terus berbahasa Inggris, ya, berpenampilan menarik, ya, bahasa Mandarin dan sebagainya. Ini semua saya nggak bisa, ya. Tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan berkati saya, ya. Saya nggak memuji diri saya, tapi ini kan kesaksian, ya. Ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya diberkati, saya bisa berbahasa Inggris, padahal saya nggak punya pendidikan. Saya juga diberikan posisi
Dan anak bawahan saya ada 14 orang, ada yang sarjana, rata-rata itu mereka sarjana ya, sarjana pariwisata ya, anak-anak Bali. Saya diberkati itu dengan itu semua ya, dan mereka menghargai dan menghormati saya. Saya nggak butuh memang sih untuk dihormati atau untuk dihargai, tidak, tapi dengan sikap kita yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, maka dengan sendirinya rasa hormat, rasa penghargaan, menghargai itu akan muncul kepada kita. Jadi keuntungan setia kepada Tuhan bukan hanya sebatas materi, tetapi juga dia akan berikan kita hikmat, kebijaksanaan ya dalam kehidupan kita. Kita juga mendapatkan kepercayaan ya, kita juga memiliki kemampuan yang tadinya kita pikir kita nggak mampu ya. Itulah kalau bersama Tuhan. Yang saran saya adalah kepada kita semuanya pada malam hari ini, tetaplah setia ya, bertahan walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk Tuhan kita ya. Makanya Tuhan katakan kalau bisa ya bertahanlah sedikit demi Tuhan kita ya. Tuhan tidak minta kita, iman kita itu sebesar ember ya, atau sebesar semangka, tidak. Yang diminta hanya sebesar apa? Biji sesawi. Ya, semoga dengan kesaksian yang saya berikan pada malam hari ini, kita semua merasa terpanggil, kita juga enggak berkecil hati. Entah kita punya pendidikan atau kita tidak punya pendidikan, atau kita nggak punya pekerjaan, belum punya keluarga, belum punya anak, apapun yang belum kita miliki. Kalau kita mencari Tuhan, bersama dengan Tuhan yang setia dan bertahan dalam setiap tantangan kehidupan kita, maka semuanya itu akan diberikan Tuhan kepada kita ya, tepat pada waktunya seperti yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin yang mau saya sampaikan melalui kesaksian saya pada malam hari ini. Semoga Tuhan berkati kita semuanya.